Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat malam kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dalam pertemuan mata kuliah Pancasila. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Terlebih dahulu kita harus memahami tentang pengertian ideologi itu apa. Ideologi secara etimologis berasal dari kata ide dan logos. Ide berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kata ide berasal dari bahasa Yunani, yakni idios yang berarti bentuk, atau ideen yang berarti melihat. Sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar tentang ide-ide, atau disebut dengan the science of ideas. Atau juga sebagai ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat diartikan sebagai cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai. Itu pendapat ahli dari Samsudin berkenaan dengan pengertian ideologi. Ideologi lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1756 yang dikemukakan oleh filsuf Prancis bernama Destus de Tracy dan kemudian dipakai oleh Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata idios yang berarti gagasan dan logos berarti ilmu. Maka kita bisa memberikan sebuah pengertian berdasarkan pemahaman kita. Ideologi adalah sistem pandangan hidup yang ingin dicapai untuk mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat dan beradab sebagai makhluk Tuhan, baik manusia sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial. Unsur-unsur ideologi. Yang pertama adalah seperangkat gagasan atau ide yang disusun secara sistematis. Maka setiap ideologi itu di dalamnya adalah ada komponen yang disebut dengan gagasan yang disusun secara sistematis. Kemudian yang kedua adalah aturan atau norma tentang cara hidup. Yang ketiga adalah cita-cita yang tidak dicapai. Dan yang keempat adalah diyakini untuk diimplementasikan. Dan yang kelima adalah unsur ideologi sesuai dengan fitrah manusia. Fungsi ideologi. Ketika berbicara ideologi, maka kita harus pahami tentang fungsi ideologi itu untuk apa. Yang pertama adalah pemersatu masyarakat dan sebagai solusi konflik. Yang kedua, landasan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai dalam bernegara. Yang keempat adalah sumber edukasi masyarakat. Dan fungsi ideologi yang kelima adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan bernegara. Berdasarkan ahli, ini menurut Suryanto Puspowardoyo, pada buku Filsafat Pancasila disebutkan bahwa ada 6 fungsi ideologi, yaitu yang pertama adalah memberikan struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Yang kedua, memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, memberikan bekal dan jalan bagi seorang untuk menentukan identitasnya. Dan yang kelima, memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati, mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang keenam, memberikan pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Macam-macam ideologi. Ada ideologi kapitalisme, liberalisme, marxisme, sosialisme, nasionalisme, dan Pancasilaisme. Berikutnya adalah mengapa Pancasila sebagai ideologi negara. Itu pertanyaan yang harus kita pahami bersama. Maka yang pertama setidaknya kita mampu memberikan sebuah argumentasi karena Pancasila relevan dengan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.
Dan yang keempat, Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Yang kelima, Pancasila mengandung norma-norma dan moral bangsa. Dan yang keenam, Pancasila sebagai landasan berpikir dan bersikap bagi setiap warga bangsa. Dan yang ketujuh, Pancasila memiliki dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Selanjutnya adalah dimensi realitas Pancasila sebagai negara adalah bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan. Hal itu ditegaskan dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan amanat sila kedua. Hal itu ditunjukkan melalui sikap berwarga negara, saling tolong-menolong, simpati, dan empati, baik dalam lingkup nasional maupun global. Yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, baik dalam kesatuan nasional maupun dunia. Sikap tersebut ditunjukkan melalui hubungan diplomasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara. Yang keempat, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan dasar kebijaksanaan. Dan yang kelima adalah mewujudkan rasa keadilan melalui program-program yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Itu dimensi realitas Pancasila sebagai ideologi negara. Dimensi idealitas Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila merupakan nilai dan moral yang hendak dicapai bangsa. Yang kedua, sumber kekuatan dalam berbangsa. Yang ketiga, nilai-nilai dasar Pancasila mengandung tujuan hidup berbangsa. Yang keempat, sumber motivasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber edukasi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dimensi fleksibilitas Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila relevan dengan dinamika kehidupan. Pancasila sebagai ideologi terbuka, menghargai pemikiran yang berkemajuan, kemudian mengembangkan budaya kritis yang konstruktif, dan menghargai keberagaman. Itu dimensi fleksibilitas Pancasila sebagai ideologi negara. Itu yang bisa saya paparkan. Silakan dikaji lebih lanjut, lebih mendalam, kemudian diskusikan, dan harap masing-masing mahasiswa mengeksplor pemahaman ini, kemudian didiskusikan dan dirangkum dalam bentuk tulisan tangan dan disubmit ke Google Classroom dan juga ke kuliah Onden. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.